Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia tentang yang tadi dongeng. Tahukah kalian tentang pekerjaan sebagai kepala desa? Nah, ini ada cerita tentang seorang kepala desa dan warganya. Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di kampung Serehwangi. Pak Tulus ingin warganya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita tentang Pak Tulus. Kita akan dengarkan cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di kampung Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga kampung Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewatkan untuk saling menegur. Sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar dan berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tidak dijawab. Maka Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemah di depan ruang tengahnya. Dirabanya dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih.
Tidak ada warga yang menolak. Semua suka rela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka pun dalam keadaan sulit, tentu pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Dari cerita di atas kita dapat simpulkan, judulnya pentingnya budaya tegur sapa. Lalu tokohnya ada Nenek Ijah dan Pak Tulus sebagai kepala desa. Sifat-sifat tokohnya gemar melakukan bertegur sapa. Tempat kejadian cerita di atas yaitu di kampung Serehwangi. Awal ceritanya, kebiasaan tegur sapa, kemudian Nenek Ijah tidak tampak. Akhir ceritanya, ternyata Nenek Ijah sakit. Pak Tulus dan penduduk merawat nenek tersebut. Pesan moralnya, dengan bertegur sapa kita bisa mengetahui kondisi orang lain, sehingga kalau ada yang sakit atau tidak tampak bisa diketahui. Nah, dari cerita di atas, maka tugas kalian adalah membuat peta pikiran dari cerita yang sudah Ibu bacakan tadi, ya. Apa judulnya, siapa saja tokohnya, bagaimana sifat-sifat tokohnya, di mana tempat kejadian cerita tersebut, bagaimana awal ceritanya, bagaimana akhir ceritanya, dan apa pesan moral dari cerita tersebut. Buatlah tugas tersebut di sketchbook kalian, kemudian nanti upload di tempat yang disediakan. Selamat belajar. Terima kasih.